Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 080118253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, tugas UTS yang kelima, di mana soalnya itu adalah pemrograman menggunakan fungsi rekursif untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil dari sederet bilangan. Di mana logika programnya, program itu dimulai dengan mendeklarasikan sebuah variabel array global bernama angka bertipe integer yang dapat menampung hingga 100 elemen, serta mendefinisikan dua variabel rekursif, yaitu hitung genap dan hitung ganjil. Lalu kedua fungsi ini bekerja dengan cara memeriksa elemen array satu per satu dari indeks terakhir menuju 0, jika elemen yang diperiksa memenuhi syarat habis dibagi 2 untuk genap atau tidak habis dibagi 2 untuk ganjil, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 ditambah dengan hasil pemanggilan dirinya sendiri untuk elemen sebelumnya, hingga mencapai kondisi pemberhentian saat jumlah elemen n bernilai 0. Di dalam fungsi utama atau fungsi main, program memesan tempat untuk variabel n sebagai penentu jumlah data, i untuk indeks perulangan, serta hasil genap dan hasil ganjil untuk menyimpan total perhitungan. Setelah pengguna menentukan jumlah elemen dan memasukkan angka-angka ke dalam array satu per satu melalui perulangan for, program memanggil kedua fungsi rekursif tersebut untuk menghitung banyaknya bilangan genap dan ganjil yang ada di dalam kumpulan data. Terakhir, program menampilkan ringkasan hasil perhitungan tersebut ke layar secara terpisah. Di sini saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu, yang dimana pertama itu ada input iStream. Input iStream itu untuk membaca fungsi input-output seperti in, cout, dan inline. Lalu ada using namespace std, ini itu untuk supaya kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 di setiap awal perintah ataupun setiap awal perintah input dan output. Lalu di situ ada in angka. Nah, di sini ada variabel array angka yang bertipe data integer. Nah, lalu di sini masuk ke fungsi hitung genap. Tapi di sini kita mulai dari fungsi utamanya terlebih dahulu. Nah, yang dimana fungsi utama itu adalah inMain. Nah, di sini inMain itu merupakan fungsi utama, lalu ada buka kurung awal, itu menandakan bahwa mulainya sebuah program pada tanda bahwa mulainya sebuah program. Lalu ada in, n, i, hasil genap, hasil ganjil, itu artinya adalah ada variabel n, i, hasil genap, dan hasil ganjil yang bertipe data integer. Lalu ada cout, masukkan jumlah elemen, yang artinya dia akan mencetak masukkan jumlah elemen dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai input. Dan in n, dia akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada layar output itu, dan dia akan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu di sini masuklah ke perulangan untuk bilangan, yang dimana ada untuk i itu sama dengan 0, dan i itu kurang dari n, maka dia akan mencetak bilangan ke i tambah 1. Nah, i-nya kan 0 nih. Berarti 0 tambah 1, 1. Berarti bilangan ke 1,2. Dan dia akan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai inputnya. Lalu dia akan menyimpan ke dalam variabel angka i. Angka yang berindeks i. Dan dia akan menambah i itu dengan 1. Lalu dia akan masuk lagi ke perulangannya. Dia akan melakukan perulangan lagi yang dimana untuk i itu sama dengan 0. Untuk sekarang i itu adalah 1 nih. Untuk i itu sama dengan 1. Dan i itu kurang dari n. Maka bilangan ke 1 ditambah 1. Jadi 2. Jadi bilangan kedua diinput oleh pengguna dan disimpan di angka
indeks I. Lalu, jika perulangan ini sudah tidak terpenuhi karena dia tidak kurang dari N lagi, maka dia akan ke proses ini yang dimana hasil genap itu, sama dengan hitung genap N. Artinya, di sini hasil genap, yang dimana artinya di sini hasil genap itu memanggil hitung genap N. Hitung genap N itu artinya ini ya, N ini ya. Nah, di sini hasil genap, dia memanggil hitung genap N. Nah, hitung genap, N-nya ini kan berapa nih yang diinput di sini misalnya 5, berarti di sini adalah 5 gitu. Berarti if 5 sama dengan 0, apakah terpenuhi? Jika tidak, maka dia akan ke sini di mana angka 5 dikurang dengan 1, sisa bagi dari 2 itu sama dengan 0. Jika iya, maka ke sini. Jika tidak, maka ke sini. Itu. Lalu di sini dia akan memanggil hitung ganjil, dan itu juga sama prosesnya, di mana dia akan mengecek N itu sama dengan 0. Jika iya, maka return none atau kembali ke 0. Tapi jika tidak, maka dia akan mengecek apakah angka N dikurang dari 1, itu sisa bagi 2 itu tidak sama dengan 0. Maka dia akan kembali ke 1 ditambah dengan hitung ganjil N dikurang 1. Perhitungan genap sama ganjil itu sama. Bedanya hanya di sini. Kalau untuk genap itu sama dengan 0. Tapi kalau untuk ganjil itu tidak sama dengan 0. Oke. Lalu di sini dia akan mencetak, nih, si out and line itu artinya baris baru. Biar rapi ya, biar ada jarak antara eh, bilangan sama antara angka sama hasil. Di sini saya menambahkan judul, dan di sini saya mencetak jumlah bilangan genap dari hasil genap dan mencetak jumlah bilangan ganjil dari hasil ganjil. And line itu artinya enter. Nah, di sini kita coba running. Nah, di sini karena saya agar mudah saja, di sini masukkan jumlah elemennya itu adalah 5 nih misalnya. Nah, bilangan ke satunya itu adalah 1, kedua itu 2, 3, 3, 4, 4, dan 5 itu adalah 5. Maka hasilnya adalah bilangan genapnya itu 2 dan bilangan ganjilnya itu 3. Kenapa? Karena bilangan genapnya itu kan secara kita ketahui nih, bilangan genapnya itu ada 2 dan 4. Berarti ada 2. Bilangan ganjilnya ada 1, 3, dan 5. Berarti ada 3. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan jelaskan langsung agar tidak mengulangi kembali. Di sini saya akan menjelaskan di sini yang dimana misalnya nih pengguna menginput jumlah elemen nilai N itu adalah 5 dengan angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka pertama sekali dia akan muncul teks, masukkan jumlah elemen. Pengguna mengetik 5. Lalu masuk ke perulangan. Yang dimana bilangan ke 1 itu 1, angka 0 itu sama dengan 1, angka arahi 0 itu sama dengan 1. Bilangan kedua itu 2, angka arahi 1 itu sama dengan 2. Bilangan ketiga 3, angka arahi 2 itu sama dengan 3. Begitupun selanjutnya. Lalu untuk proses ke hitung genap, yang dimana proses ini mengecek dulu angka dari belakang. Apakah indeks N-1 ke 0? Dari belakang, yaitu indeks N-1 ke 0. Yang dimana berarti dari 5 kan? N5 itu angka 4, angka raih 4, itu 5 adalah ganjil. Panggil hitung genap 4. Dan di sini N4 angka 3. 4 adalah genap, tambahkan 1. Tambah panggil hitung genap 3. Dia akan terus melakukan pengecekan ini. Dan jika nilai N-nya itu sudah 0, maka dia akan return 0. Return 0. Dan total genap ya berarti ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk ganjilnya juga sama. Mana di sini Nah, di mana di sini total ganjilnya itu ada 1, 2, dan 3.
Lalu dia akan muncul tampilan jumlah bilangan genap itu 2 dan jumlah bilangan ganjil itu 3 dan selesai. Nah, ini untuk penjelasan runningnya. Lalu untuk penjelasan pseudocode-nya itu juga hampir sama dengan program C++, cuma bedanya di sini dia akan menjelaskan, dia akan menuliskan fungsi utamanya terlebih dahulu, yang dimana sini ada angka array 0, titik-titik 90, berarti ada angka array sampai 9, ada angka array 0 sampai 90, 99, yang artinya ada 100 angka array, 100 angka yang bertipe data integer. Nah, di sini ada variabel n, i, hasil genap, hasil ganjil yang bertipe data integer juga. Bedanya di sini untuk read itu adalah cin pada program C++. Dan untuk read pada pseudocode itu adalah cout pada program C++. Nah, di sini itu sama saja penjelasannya. Bedanya di sini kalau sama dengan menggunakan panah. Nah, biasanya itu dibaca dengan hasil genap, itu diisi dengan hitung genap, N. Gitu. Nah, lalu karena di sini pertama sekali dia memanggil hitung genap N. Berarti di sini yang dibuat pertama sekali itu adalah hitung genap. Fungsi hitung genap. Lalu kedua itu baru memanggil hitung ganjil. Berarti di sini baru memanggil fungsi hitung ganjil. Oke. Baik, selanjutnya itu untuk nih, flowchart. Yang dimana flowchartnya itu yang pertama menjelaskan, yang mana flowchartnya itu pertama itu inline terlebih dahulu. Dimana star itu bentuknya oval, lalu ada jajar genjang, itu untuk input output, yang mana input N, dan ada bentuk persegi 6, yang dimana ini untuk for atau perulangan. Jika ini itu terpenuhi, maka dia akan mencetak ini, maka dia akan menambah i itu dengan 1, dan dia akan melakukan perulangan kembali sampai ini tidak terpenuhi. Dia akan melakukan proses ini, di mana hasil genap diisi dengan hitung genap, hasil ganjil diisi dari hitung ganjil, dan dia akan mencetak hasil genap dan hasil ganjil, lalu selesai. Karena pertama memanggil hitung genap, maka hitung genap yang dibuat terlebih dahulu. Nama itu ada star, dan dia mengecek apakah n itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan return 0. Lalu dia langsung mengecek apakah angka n-1 itu sisa bagi 2 itu sama dengan 0. Jika iya, maka 1 ditambah hitung genap. Lalu selesai. Hitung genap n-1, lalu selesai. Tapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia langsung mengecek sini. Jika tidak terpenuhi, maka dia langsung memproses ini. Mana hitung genap itu n-1, maka selesai. Begitupun untuk hitung ganjil. Bedanya di sini untuk hitung ganjil ada pada pengecekan yang kedua atau kondisi yang kedua, yang dimana di sini untuk angka n-1 sisa bagi dari 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi misalnya ada sisanya nih 1 atau 2, 3, 4, maka dia akan ke hitung ganjil. Dan selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan kurang dalam penjelasan saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.